الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب umat yang banyak, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya perbedaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Allah menghendaki manusia berbeda-beda, berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, berbeda sukunya, berbeda bangsanya, berbeda adat istiadatnya, supaya manusia ini benar-benar punya wawasan yang luas, ya. Dan tujuannya tadi lita'arufu, untuk saling kenal mengenal satu dengan yang lain, bukan litakhtalifu, supaya kamu berbeda-beda, tidak begitu. Lita'arufu, supaya kamu saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Kita ada kalanya dibedakan dari segi agama, dibedakan dari segi kesukuan, kebangsaan tadi. Masya Allah, luar biasa. Kalaulah manusia memahami perbedaan ini, semestinya manusia tidak perlu ada konflik, tidak perlu ada benturan-benturan, apalagi kalau sudah bicara agama. Saya pikir tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan kekerasan. Tidak ada itu. Ya, mau agama mana saja, semua agama pasti mengajarkan kebaikan, mengajarkan tentang pentingnya toleransi. Cuma kadang-kadang manusianya, ya, manusianya boleh jadi karena dia tidak paham tentang ajaran agama begitu. Nah, saya coba menganalisa, saudara, apa sebenarnya pemicu yang menyebabkan sering terjadi konflik horizontal yang bernuansa agama ini? Apa pemicunya? Ketika saya coba cari-cari akar masalahnya, saya menemukan beberapa poin, saudara. Yang pertama, pemicunya itu apa? Sekarang ini kita berada di era globalisasi informasi yang begitu canggih. Coba lihat sekarang, sarana-sarana media luar biasa. Begitu cepatnya informasi hari ini. Katakan di Amerika ada kejadian hari ini, detik ini, hitungan detik sudah sampai beritanya ke Indonesia. Begitu cepatnya, saudara. Hanya saja kadang-kadang manusia seringkali salah dalam menggunakan sarana media ini. Contohnya sekarang, saudara, banyak yang namanya grup WhatsApp, grup Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita baru mendengar satu berita, dan berita itu belum di cross check, ya, belum check and recheck, belum ada tabayun, kemudian dimasukkan dalam grup. Orang yang baca ini, ya, berita tersebut tanpa ada klarifikasi, langsung di-share lagi kepada grup yang lain. Nah, ini adalah kadang-kadang seringkali mengundang konflik di masyarakat. Apalagi kalau sudah isunya agama, Masya Allah, tanpa ada sebut tabayun, langsung kita nge-share satu berita. Maka dalam Al-Quran itu ditekankan sekali. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada orang-orang fasik membawa satu berita kepada kamu, jangan buru-buru kamu percaya berita itu, sampai kamu ada tabayun, ada klarifikasi, ada check and recheck. Benar nggak berita itu? Kita sekarang ini, Masya Allah, banyak sekali keluar dari norma-norma agama, saudara. Banyak sekali kita, tanpa kita sadari. Dan kadang-kadang di masyarakat itu tidak ada beban apa-apa. Tidak ada beban apa-apa. Tidak merasa bersalah nge-share sebuah berita yang belum valid gitu, ya. Tidak merasa bersalah. Padahal dampaknya itu luar biasa, saudara. Ini yang saya lihat, banyak kali umat kita gegabah di dalam penggunaan media-media informasi yang semacam ini. Ini kalau manusianya, ya, tidak pandai menyaring, tidak punya filter, ini bahaya sekali. Ini yang sering saya lihat memicu terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat,
terutama konflik-konflik yang bernuansa agama itu. Oh, di sana ada berita begini, kemarin di Sumatera Utara, ya, ada di bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, ada warung tua menjual minuman keras misalnya, yang sudah notabene itu dilarang di dalam undang-undang negara, di dalam agama juga. Nah, orang Islam ada mengusulkan kepada pemilik warung tersebut agar ditutup minimal selama Ramadan, menghargai umat Islam yang sedang puasa. Ya, sepertinya yang punya warung tidak mau, sehingga terjadilah cekcok mulut begitu. Nah, ini lalu di blow up, ya, di blow up, lalu isunya kepada agama. Wah, ini bahaya sekali. Inilah orang kalau menggunakan media sosial, ya, tidak pandai menyaring suatu berita, ini bahaya sekali. Ini yang seringkali memicu konflik-konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, terutama yang paling bahaya kalau sudah berlandaskan agama. Nah, kemudian yang kedua, pemicu konflik di masyarakat itu saya lihat sekarang ini banyak orang yang fanatisme agama tetapi tidak berdasarkan ilmu. Kalau dalam bahasa Arabnya taklidul a'ma, fanatik buta, ikut-ikutan saja, ya. Bahkan kadang-kadang fanatik sama gurunya. Dalam agama Islam tidak boleh ada fanatik sama guru, tidak boleh ada fanatik sama kiai. Satu-satunya fanatik yang boleh hanya kepada agama, ya. Di luar itu tidak boleh kita fanatik. Oleh karena itulah dalam Islam ini kita disuruh belajar dan menuntut ilmu. Dalam Islam hukumnya wajib, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi fanatisme ini perlu didukung dengan ilmu, ya, agar kita tidak mudah menyerang orang lain. Sekali lagi, kalau sudah bicara agama itu sangat isu sensitif, ya. Siapapun kalau sudah agamanya disinggung itu dengan cepat dia marah. Itu yang kedua saya lihat penyebab seringnya terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga pemicunya adalah adanya provokator-provokator. Ini yang sering terjadi. Provokator yang memang tidak menghendaki negara itu dalam keadaan yang kondusif, yang aman, yang sejahtera. Ada orang ingin mengambil keuntungan di balik itu. Dan itu tidak kita nafikan, dimanapun, ya, ada konflik pasti ada provokatornya itu. Nah, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah agama kita Islam ini memberikan pedoman, memberikan petunjuk bahwa kita memang diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Maka bagaimana kita bisa mengimplementasikan toleransi antar umat beragama ini penting sekali. Coba kita baca di dalam Al-Quran surat Mumtahanah ayat 8 atau surat ke-60. Bagaimana pandangan-pandangan Al-Quran tentang toleransi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, ini ayat Allah yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Allah tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim apapun latar belakang agama mereka, dengan catatan sepanjang mereka tidak memerangi kamu karena agamamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Kalau mereka tidak mengganggu kamu, tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, mereka bisa diajak hidup berdampingan walaupun beda agama, beda kepercayaan, maka kamu umat Islam wajib berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka orang-orang non-muslim. Innallaha yuhibbul
yuhibbul muqsitin. Karena Allah sangat cinta kepada orang yang berlaku adil. Subhanallah. Diatur sedemikian rupa. Maka kadang-kadang kalau ada orang di luar Islam, ya, mencap Islam itu intoleran, tidak menghargai orang lain, itu saya pikir keliru. Itu mereka tidak tahu konsep Islam, tidak mengerti tentang isi Al-Quran. Apalagi kalau sampai ada isu mengatakan, wah, di dalam Islam itu ada konsep jihad. Konsep jihad itu jauh daripada toleran. Bahkan konsep jihad dalam Islam itu dalam rangka memaksakan orang lain supaya masuk agama Islam. Orang yang tidak seiman diperangi. Itu sebuah kekeliruan. Tidak pernah dibolehkan umat Islam memaksa orang lain untuk pindah agama. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.